Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya mohon izin ingin berbagi kembali tentang mengenalnya melalui sifat 20. Silahkan simak videonya sampai habis supaya tidak salah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali jalannya. Ya, kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Dan salah satu jalan bisa juga dengan melalui sifat 20. Silahkan jelaskan tentang sifat 20 tersebut. Yang ke satu adalah wujud, artinya itu ada. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy-Nya. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka kamu tidak memperhatikan? Dan dalam Quran surat Taha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang kedua adalah qidam, artinya awal atau tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 Allah berfirman yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah baqa, yang artinya kekal abadi, tidak mengalami kematian. Dalam Al-Quran surat Qasas ayat 88 Allah berfirman yang artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman yang artinya,
Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsihi, yang artinya Allah itu berdiri sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya tunggal. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman yang artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Dan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Allah berfirman, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh adalah kudrat, yang artinya berkuasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan adalah irodat, yang artinya berkehendak. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Yang kesembilan adalah ilmu, artinya mengetahui. Sesuai Al-Quran surat Qaf ayat 16, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Yang ke-10 adalah hayat, artinya hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Yang ke-11 yaitu sama', artinya mendengar. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 76, Allah berfirman yang artinya, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ke-12 adalah basar, yang artinya Allah Maha melihat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman yang artinya, dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Ke-13, qalam, artinya firman. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 143, Allah berfirman yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Yang ke-14 adalah qadiron, artinya berkuasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20, Allah berfirman yang artinya, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
ke-15 adalah muridan, artinya Allah Maha berkehendak. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 107 Allah berfirman yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Yang ke-16 adalah aliman, artinya mengetahui. Sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Sifat Allah yang ke-17 adalah Hayyan, yang artinya zat yang maha hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Sifat Allah yang ke-18 adalah Sami'an, yang artinya Allah Maha mendengar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat Allah yang ke-19 adalah Basyiron, yang artinya melihat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18 Allah berfirman yang artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-20 adalah Mutakaliman, yang artinya Allah berfirman atau berbicara. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Allah berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya dan disampaikan kepada umat-umatnya. Demikianlah sifat-sifat Allah yang 20 wajib untuk kita ketahui dan kita pahami. Baiklah, terima kasih. Dengan keterangan sifat 20-nya sudah saya pahami. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan yang pertama adalah laisa kamislihi syai'un, yang artinya Allah tidak bisa diperumpamakan dengan apapun, karena Allah itu tidak ada bandingannya. Yang kedua, Allah itu ada dalam diri, lebih dekat dibanding leher dan urat lehernya. Oleh karena itu, alat komunikasi kita dengan Allah dapat dilakukan dengan menggunakan rasa dalam hati kita. Tidak perlu teriak-teriak pamer agar orang lain tahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar jeritan suara hati kita. Tertuang dalam Quran di surat Qaf ayat 16. Lalu, wahai ragaku, ketahuilah bahwa gerakmu adalah gerakku, mulutmu adalah suaraku, matamu adalah penglihatanku, kupingmu adalah pendengaranku, hidungmu adalah penciumanku, otakmu adalah pikiranku, hatimu adalah rasaku,
tanganmu adalah karyaku, kakimu adalah langkahku, tenagamu adalah dayaku, keberadaan hidupmu karena napas, keberadaan hidupku karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau lahiriah, aku batiniah, dan aku ada karena tercipta oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, terima kasih atas pencerahannya. Lain waktu kita disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.